Sini qi dibaca panjang. Kenapa kok qi dibaca panjang? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Non sukun garis miring tanwin. Nah, jadi kami jelaskan dulu supaya nanti tidak bingung ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan, belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid, sehingganya ketika membaca Al-Quran itu tidak percaya diri, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, bapak dan ibu, baik yang sudah lansia maupun yang masih muda, yang kiranya memiliki permasalahan belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya agar dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran guna untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Karena jika kita ingin membaca Al-Quran kita bisa lancar, kemudian membaca Al-Quran kita menjadi lebih baik lagi, tentu kunci utamanya harus mempelajari ilmu tajwid Al-Quran. Oleh sebab itu di sini kami berusaha untuk menjelaskan tajwidnya nanti dengan pelan-pelan, kemudian kami padukan dengan media gambar dalam setiap penjelasannya. Insya Allah akan sangat mudah untuk dapat langsung bisa dipahami ilmu tajwid Al-Qurannya guna untuk memperbaiki, untuk melancarkan bacaan Al-Quran daripada saudara semuanya. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita dengan penjelasan tajwid yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan ya. Insya Allah akan sangat mudah untuk langsung bisa dipahami ilmu tajwidnya guna untuk melancarkan bacaan Al-Quran ya, menghilangkan terbata-bata dalam membaca Al-Quran, kemudian guna untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Sekarang kita masuk pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-26. Jadi kita belajarnya itu pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja. Yang terpenting dapat langsung bisa dipahami tajwidnya seperti itu. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan pelan-pelan. Daripada nanti belajarnya sekali banyak, kemudian dijelaskan dengan agak cepat begitu sehingganya malah tidak dapat dipahami ya. Lebih baik kita bertahap-tahap saja, tapi bisa langsung dipahami tajwidnya seperti itu. Mari kita baca bersama-sama surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-26 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Illa qilan salaman salama. Mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini illa. Kenapa kok la ini dibaca panjang begitu? Bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya la ini kok dibaca panjang? Perhatikan media gambar di layar ya. Di situ ada rumus mad tabi'i atau rumus mad asli. Nah, ini kami jelaskan dulu secara menyeluruh tentang cara menguasai, cara memahami media gambar di samping itu. Pertama, rumus 1 yang warna hitam. Huruf ya sukun atau huruf ya mati sebelumnya harokat kasroh, baris 1 di bawah huruf harokat kasroh atau tanda baca kasroh. Kemudian rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun atau huruf waw mati sebelumnya harokat dhammah. Rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna hitam, jadi 3 huruf beserta harokatnya yang barusan kami sebutkan itu. Nah, itulah yang disebut dengan huruf mad. Kemudian nanti di dalam Al-Quran untuk menunjukkan tanda panjang, rumus-rumus yang warna hitam itu juga bisa ditulis dalam bentuk seperti yang di warna hijau. Bentuknya ya, bukan warnanya, bentuknya. Nah, jadi yang warna hijau itu pada dasarnya adalah yang warna hitam, seperti itu.
Sedangkan la ini kita baca panjang. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Nah, di rumus 3 warna hitam di situ kan tertera tuh ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Baris 1 di atas huruf tanda baca fathah. Kemudian di bawahnya itu, di bawah tanda baca fathah itu ada titik-titik kan. Nah, titik-titik di situ maksudnya tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah atau huruf yang berposisi di bawah harokat fathah itu dibaca panjang. Begitu. Nah, contoh tuh seperti ini. Ini la dibaca panjang. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran kita perhatikan. Kalau bertemu dengan alif, ini alif nih. Ini alif. Jika sebelum alif ada ini nih, ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Sehingganya la kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Illa qilan. Di sini qi dibaca panjang. Kenapa kok qi dibaca panjang? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Di rumus 1 warna hitam coba perhatikan tuh. Di situ ada huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum huruf ya sukun ada harokat kasroh. Baris 1 miring di bawah tuh harokat kasroh. Kemudian di atas harokat kasroh tuh ada titik-titik tuh. Nah, maksudnya gini. Kalau ada huruf ya sukun, nah, titik-titik itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi kalau ada huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka hurufnya dibaca panjang begitu. Nah, contoh seperti ini, qi dibaca panjang. Kenapa kok qi dibaca panjang? Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, kita perhatikan. Kalau kita menjumpai huruf ya sukun, ini huruf ya, ini tanda sukun. Huruf sukun atau huruf mati atau huruf sakinah, itu maksudnya sama saja. Jadi ada huruf ya sukun. Sebelum ya sukun di sini ada ini nih, ada harokat kasroh nih, baris 1 di bawah huruf harokat kasroh, atau disebut juga dengan tanda baca kasroh, atau disebut juga dengan baris kasroh. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh tersebut dibaca panjang, sehingganya qi kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Illa qilan salaman salama. Tanwin baris 2 di atas huruf tanwin, setelahnya adalah huruf sin. Nah, perhatikan media gambar di layar. Nun sukun garis miring tanwin. Nah, jadi kami jelaskan dulu supaya nanti tidak bingung ketika membaca Al-Quran. Oh, di sini terjadi hukum, di sini terjadi hukum, langsung dapat bisa mengetahui begitu. Di mana tempat terjadinya hukum tajwid. Nah, jadi kalau kita mengaji Al-Quran, ingat ya, setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan tanwin. Nah, sedangkan tanda baca tanwin atau harokat tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Coba perhatikan pada media gambar tuh. Ada 3 kan bentuknya. Baris 2 di atas huruf letaknya tuh fathatain namanya. Baris 2 letaknya di bawah huruf kasrotain. Dan yang nomor 3 dhammatain. Nah, jadi kalau kita mengaji Al-Quran, jika menjumpai nun sukun atau menjumpai salah satu tanda baca tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid. Di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, di situ terjadi hukum tajwid. Untuk menentukan hukum tajwidnya itu kita perhatikan huruf setelahnya. Jadi setelah nun sukun atau setelah tanwin itu ada huruf apa? Nun sukun atau tanwinnya itu bertemu dengan huruf apa? Ketahui hurufnya, maka kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Begitu. Contoh tuh seperti ini. Tanwin. Nah, berarti di sini terjadi hukum tajwid karena di sini ada tanwin. Untuk menentukan hukum tajwidnya bagaimana? Perhatikan huruf setelahnya. Setelah tanwin di sini adalah huruf sin. Nah, huruf sin ini huruf apa? Seperti yang kita lihat pada media gambar di samping, huruf sin termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf sin dia masuk pada ikhfa hakiki awsat. Kenapa kok dikatakan awsat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf sin itu dia di tengah-tengah, tidak jauh juga tidak dekat, maka dikatakan awsat. Mungkin nanti akan bertanya-tanya, huruf nunnya mana? Ini
huruf nunnya mana gitu kan, nggak ada kan gitu. Nah, di sini ada tanwin ini. Tanwin itu kalau kita ucapkan, nah ini coba kita baca. Qilan, lan. Nah, di ujungnya ada huruf nunnya kan. Setiap kita mengucapkan tanda baca tanwin itu di ujungnya itu ada huruf nunnya. Yang tampak, yang kelihatan hanya ketika kita ucapkan saja. Nah, kalau dari segi tulisan, yo nggak ada huruf nunnya. Mana ada huruf nunnya? Nggak ada kan. Nah, tapi kalau kita ucapkan dia tampak huruf nunnya tuh. Qilan, nah begitu. Cara membaca ikhfa dibaca samar kemudian didengungkan. Yang dibaca samar itu apanya? Bunyi tanwinnya ini kita baca samar. Nah, kita baca jangan dibaca qilan, lannya berbunyi jelas gitu jangan, tapi disamarkan. Qilan lan begitu. Kemudian didengungkan. Jadi bagian lannya itu suara itu kita tahan, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Lan salaman salama. La dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hijau. Nah, rumus 3 warna hijau perhatikan. Rumus 3 warna hijau itu kalau kita urai pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Tadi sudah kami katakan yang warna hitam bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna hijau untuk menunjukkan tanda panjang. Bentuknya bukan warnanya, bentuknya. Contohnya kayak gini, la ini dibaca panjang. Kenapa kok la dibaca panjang? Karena ada ini. Karena ada ini nih. Karena di atas huruf la ini ada tanda panjang. Mana tanda panjangnya ini? Harokat fathah berdiri. Harokat fathah atau tanda baca fathah itu bentuknya kan dia mereng seperti ini di atas huruf. Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, tanda baca fathah bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini baca panjang. Sehingga la kita baca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Salaman salama. Tanwin setelahnya huruf sin. Nah, ini tadi sudah detail ya kami jelaskan di sini ya. Kita lihat tuh media gambarnya, huruf sin termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Maka ini tanwin bertemu dengan huruf sin hukumnya ikhfa hakiki. Nah, secara lebih lengkapnya ikhfa hakiki awsat. Maka di malnya itu kita samarkan bunyinya, kemudian kita dengungkan sepanjang 2 harokat. Salaman salama. La dibaca panjang, perhatikan lagi rumus 3 yang warna hijau. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf, di atasnya ada tanda seperti ini nih, tanda alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan huruf di atasnya kalau ada tanda harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Senyela dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Kemudian ini kita baca salama. Jangan dibaca salaman, jangan, tapi dibaca salama. Mengapa begitu? Nah, ini namanya adalah mad iwad. Mad iwad. Tandanya mad iwad itu seperti ini. Pertama, kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf alif. Ini huruf alif nih. Ini huruf alif. Bertemu dengan huruf alif nih. Kemudian jika sebelum huruf alif ada tanda baca fathatain, ada tanda baca baris 2 di atas huruf seperti ini, kemudian kita berwakaf, berhenti kita di huruf yang memiliki tanda baca fathatain ini, maka terjadilah mad iwad panjangnya 2 harokat. Kami ulang sekali lagi. Tanda pertamanya ada alif. Ini tanda pertamanya ada alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathatain, harokat tanda baca baris 2 di atas huruf. Kemudian kita berwakaf, berhenti di huruf yang memiliki tanda baca baris 2 ini, tanda baca fathatain ini, maka terjadilah mad iwad begitu. Nah, tapi harus ada alif ya, ada alif dulu kunci utamanya, baru kunci selanjutnya berhenti di huruf ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathatain, kemudian kita berhenti di huruf tersebut, berwakaf di huruf tersebut begitu. Maka terjadilah mad iwad. Panjangnya 2 harokat. Sehingga cara membacanya, bunyi tanwinnya dirubah, bunyi fathatainnya dirubah menjadi fathah. Yang seharusnya kita baca salaman, maka dirubah menjadi salama begitu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Illa qilan salaman salama. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Jika nanti masih ada bingung begitu ya, belum dipahami misalnya
dari penjelasan yang kami sampaikan, maka jangan ragu, jangan sungkan, tanyakan saja pada kolom komentar. Nah, di sini kami akan berusaha secara maksimal sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kami untuk membantu saudara semuanya, bapak dan ibu, agar mudah dalam memahami ilmu tajwid supaya bisa lancar membaca Al-Qur'annya, kemudian bisa baik bacaan Al-Qur'annya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.